Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku yang cantik dan ganteng? Alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas 4. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 4. Seperti di kelas 3 kemarin, di kelas 4 pun Ibu akan mengajar kembali mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang berbahagia, kalian sudah ada bukunya? Yang sudah ada bukunya, kalian boleh sambil menyimak. Buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Ya, di kelas 4 ini kita akan belajar tentang pelajaran pertama, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW. Pasti kalian masih ingat, di kelas 3 kalian sudah pernah belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah. Diawali dengan menerima wahyu. Di mana? Masih ingat kan? Ya, Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Nah, kali ini di kelas 4 kembali akan diulang sedikit tentang dakwah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu kemudian berdakwah kepada keluarga dan sahabatnya. Anak-anakku sekalian berbahagia, sedikit Ibu akan menceritakan ya, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nabi Muhammad sering berkholwat. Siapa yang tahu apa itu berkholwat? Ya, berkholwat itu adalah menyendiri di dalam gua. Nah, pada waktu itu tempat atau gua yang dikunjungi atau didatangi oleh Nabi Muhammad adalah Gua Hiro. Gua Hiro terdapat di Jabal Nur, ya, di kota Mekah. Nabi Muhammad dalam waktu beberapa hari ya berkholwat dengan tujuan apa berkholwat itu? Untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, dan untuk memikirkan keadaan masyarakat kota Mekah. Nah, bawa perbekalan yang banyak. Kalau perbekalannya habis, barulah Nabi Muhammad kembali ke rumah untuk mengambil perbekalan dan kembali lagi ke Gua Hiro. Nah, pada suatu malam, ya, pada tanggal 17 Ramadan, ini bulan puasa. Pada tanggal 17 Ramadan, ya, Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro. Pada waktu itu bertepatan dengan malam Jumat. Ya, di usia Nabi yang ke-40 tahun, tiba-tiba Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril memeluk Nabi dari belakang, kemudian meminta Nabi untuk Iqra, membaca. Bacalah. Apa jawaban Nabi? Aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril kembali memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Bacalah, Iqra, sampai 3 kali. 3 kali pun Nabi menjawab, aku tidak dapat membaca. Sampai akhirnya Nabi bertanya, apa yang harus aku baca? Malaikat Jibril pun mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ada di surat apa? Ya, betul. Itu ada di surat apa? Iqra, ya, di surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, disitulah setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, yaitu wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi ketakutan. Nabi tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Sampai akhirnya Nabi pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, kedinginan, menggigil, kemudian menemui istrinya, yaitu Siti Khadijah. Sang istri pun bertanya, ada apa ya Muhammad? Ada apa suamiku? Kenapa engkau begitu ketakutan? Kenapa engkau begitu merasa ketakutan, kedinginan? Ya, setelah tenang, Nabi pun menjawab, ya, aku didatangi oleh malaikat Jibril dan aku diminta untuk membaca. Nah, pada saat itulah Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad bertemu dengan seorang ahli kitab yang bernama
Waraqah bin Naufal. Ya, yang di sana Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ingin tahu apa maksud dari kejadian yang baru saja menimpa atau terjadi pada diri Nabi Muhammad. Nah, disitulah Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa itu adalah wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti nabi-nabi sebelumnya. Ya, kemudian setelah itu Nabi pun tetap berkholwat di Gua Hiro dan menanti kedatangan wahyu yang kedua. Terus setiap malam menanti, tapi kok tidak kunjung datang. Ya, tiba-tiba pada malam ke-40 barulah datang wahyu yang kedua, yaitu surat apa? Ayo, siapa yang ingat? Ya, surat Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 17. Ayat 1 sampai dengan 7. Nah, setelah menerima wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad berdakwah. Ya, berdakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena khawatir kalau terang-terangan ya orang kafir Quraisy akan marah. Makanya Nabi Muhammad berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi dulu. Kepada siapa Nabi Muhammad berdakwah? Nah, dengan berdakwah sembunyi-sembunyi disampaikan untuk keluarganya terlebih dahulu. Selain keluarga siapa lagi? Nabi berdakwah kepada sahabat dekatnya. Ya. Nah, apakah mereka langsung mau menerima dakwah Nabi Muhammad? Ya, ada yang mau, ada juga yang tidak mau, tidak menerima. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, itu yang pertama kali masuk Islam dari kerabat atau dari keluarga adalah istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Khadijah. Kemudian siapa lagi ya dari keluarga yang mau masuk Islam? Yang kedua adalah saudara sepupu Nabi Muhammad yang bernama Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah seorang budak. Ya, seorang budak tapi kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad, yaitu beliau adalah Zaid bin Harisah. Itu adalah kerabat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk agama Islam. Nah, kemudian dari sahabat siapa? Sahabat yang masuk agama Islam yang mau ikut ajaran Nabi Muhammad. Sahabat yang pertama kali masuk Islam adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang langsung mempercayainya ketika Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam, berdakwah agama Islam. Setelah itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Bilal bin Rabah, dan banyak lagi. Nah, sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga yang pertama kali masuk Islam ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, perjuangan Nabi ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini tidaklah mudah karena banyak ditentang oleh masyarakat atau golongan kafir Quraisy. Ya, tapi Nabi terus berjuang untuk mengajarkan ajaran Allah. Nah, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah sedikit penjelasan tentang dakwah Nabi Muhammad pada materi atau pembelajaran kali ini. Kalian bisa membaca kembali di buku kalian, ya, di buku kalian di halaman 3 tentang dakwah pada masa permulaan sampai dengan halaman 6. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang Ibu berikan. Setelah ini kalian bisa melihat, membaca. Selain di buku, Ibu juga sudah menuliskan materi di slide. Setelah video ini kalian matikan, ada materi-materi yang bisa kalian baca. Setelah materi akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan di lembar kerja siswa. Tidak perlu difoto, tidak perlu dikasih ke Ibu, tapi kalian simpan dulu. Setelah kalian kerjakan di lembar kerja, kalian simpan terlebih dahulu. Nanti kalian kumpulkan, ya, kalau sudah terkumpul selama 1 bulan, baru kalian serahkan ke Ibu di sekolah. Ya, demikian dari Ibu. Ibu harap kalian bisa menerima pembelajaran hari ini. Tetap semangat, kalian menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang sukses.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.